seluruh Indonesia, administrator uji kompetensi Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota, dan calon dan peserta uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan pengawas sekolah. Selamat datang pada coaching klinik tes tertulis peserta uji kompetensi kenaikan jenjang UKKJ jabatan fungsional pengawas sekolah. Acara selanjutnya, laporan dari Ketua Tim Kerja, Regulasi, Tata Kelola, dan Tenaga Pendidikan. Kepada Ibu Ulfa Mahmuda, kami persilahkan. Selamat pagi, Ibu Ulfa. Baik, selamat pagi, Neng Aja. Ya. Oke, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Ikan hiu makan bakwan, adanya di Cikini dan Gondang Dia. Salam hormat untuk Bapak Ibu sekalian, semoga selalu sehat dan bahagia. Kemudian membuat batik duduk di atas dingklik, lilin batik digambar di atas pola. Selamat datang di coaching klinik Bapak Ibu sekalian, uji kompetensi pengawas sekolah. Terima kasih vibrasi positifnya Ibu Rini dari Sumsel. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, izinkan kami menyapa Bapak Ibu Kepala BGP, BBGP yang diwakilkan oleh PIC uji kompetensi dan juga Bapak Ibu Kepala Dinas Kabupaten Kota Provinsi yang diwakili oleh PIC uji kompetensi dinas dan tentunya tidak lupa yang paling berbahagia yaitu para pengawas sekolah yang beruntung dan mendapatkan kesempatan setelah melalui proses panjang untuk mengikuti uji kompetensi pengawas sekolah untuk kenaikan jenjang muda ke madya maupun madya ke utama. Pada hari ini Bapak Ibu akan dibantu untuk melakukan bagaimana sih caranya nanti di tanggal 24 ujian tertulis itu seperti apa, baik untuk SJT, untuk studi kasus. Kenapa perlu ada coaching klinik Bapak dan Ibu? Tidak lain sesuai arahan Bapak Direktur, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, kami harus melayani stakeholders and user, Bapak Ibu Pengawas Sekolah, maupun juga Bapak Ibu UPT, Dinas Pendidikan, agar bisa mengikuti uji kompetensi ini dengan lancar dan juga sukses tentunya. Dalam perjalanannya kami melayani Bapak dan Ibu. Ini perjalanan panjang akan kita lalui bersama karena ini baru tahap 1 Bapak dan Ibu uji kompetensinya. Nanti akan ada di bulan Agustus tahap kedua, lalu di bulan November atau Desember tahap ketiga, sehingga kolaborasi, kemudian saling kepercayaan, komunikasi yang intens sangat dibutuhkan untuk perjalanan kita yang panjang ini bersama-sama. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih Bapak Ibu narasumber, tim SIM PKB yang selalu setia mendampingi kami, Bang Nasir atau Mas Oji nanti yang akan memandu proses coaching klinik, dan juga Mas Zainal, Kak Ros, Neng Alma, seluruh tim regulasi, tata kelola, dan tenaga kependidikan yang selalu siang malam. Mas Zainal itu sampai ke bawah-bawah mimpi Bapak dan Ibu. Setelah bangun tidur, apalagi ya yang kurang gitu dari uji kompetensi ini. Itu semua kami sebagai panitia pelaksana sampai ke bawah mimpi Bapak dan Ibu untuk melayani Bapak dan Ibu sekalian. Namun dalam perjalanannya banyak kekurangan, kami mohon dimaafkan. Semoga di kesempatan lain kami bisa memperbaiki proses pelayanan kami Bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu, atas izin Bapak dan Ibu, kita mulai kegiatan coaching klinik untuk pembekalan ujian tertulis, uji kompetensi pengawas sekolah. Kita mulai bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, kami kembalikan ke Neng Aca. Baik, terima kasih banyak Ibu Ulfa untuk laporan dan sekaligus membuka kegiatan pada siang hari ini. Bapak Ibu, selanjutnya kita langsung saja ke narasumber kita, ada Mas Ahmad Fauzi dari tim SIM PKB. Terima kasih Mas Ahmad Fauzi, selamat siang.
Selamat siang, Mbak. Ya, Mas Ahmad Fauzi, kami persilahkan kepada Mas Ahmad Fauzi untuk menyampaikan simulasi terkait tata cara SJT dan studi kasus tes tertulis peserta UKKJ JF Pengawas Sekolah. Silakan, Mas. Ya, baik. Eh, Baik, terima kasih. Izin, eh, Ibu Ulfa, izin, Pak Dir, izin, eh, Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzi dari tim SIM PKB. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana nantinya peserta untuk melakukan SJT dan juga mungkin studi kasus. Seperti itu. Izin untuk share screen. Baik, ini tampilan untuk di zona demo. Ini nanti akan saya demokan gitu ya. Nanti untuk pelaksanaannya di zona real itu kurang lebih sama gitu ya, Bapak Ibu. Untuk tampilannya, jadi di halaman login ini silahkan dimasukkan ID SIM PKB-nya atau mungkin ada yang menggunakan eh, belajar.id, ada mungkin dari Simpatika gitu. Ini bisa ada di tombol yang di sebelah bawah. Ini kemudian masukkan passwordnya. Ya, kemudian nanti di halaman beranda seperti ini akan muncul statusnya. Ini nanti eh, akan muncul juga untuk yang studi kasus. Di sini studi kasus disilang, artinya belum melakukan studi kasus seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi ini nanti tampilannya kurang lebih akan seperti ini untuk yang eh, PNS muda ke Madya. Bedanya nanti untuk pengawas, mohon maaf, pengawas muda ke Madya nanti tampilannya akan ada dua, ada SJT atau Situational Judgment Test dan juga studi kasus. Untuk nanti pengawas yang dari Madya ke Utama, nanti akan ada dua kart juga. Yang pertama adalah SJT dan yang kedua adalah studi kasus. Ini mungkin saya coba tampilkan contohnya. Contoh tampilan untuk yang pengawas Madya Keutama. Nah, di seperti ini, bedanya adalah kalau yang pengawas Madya Utama adanya simulasi coaching dan wawancara, sedangkan untuk yang Muda Madya nanti adanya studi kasus. Nah, untuk studi kasus ini jadwalnya sudah ditentukan juga, jadi eh, ada mungkin yang jadwalnya berbarengan gitu ya, di hari yang sama, jam yang sama, mungkin ada juga yang di hari yang sama tapi jamnya ada yang sedikit berbeda, mungkin ada yang setelah 1 jam seperti itu. Nah, nantinya ini akan kami tambahkan, sementara ini sedang dicek karena kemarin ada beberapa kendala, sedang dicek, nanti akan kami tampilkan di bawah sini, di bawah kart situational adjustment test dan juga studi kasusnya, kami tampilkan nama lokasinya dan juga ruangan TUK-nya. Untuk SJT dan studi kasus nanti akan ditambahkan nama lokasi TUK dan juga ruangannya, nama ruangannya. Jadi nanti si peserta bisa melihat dia lokasi TUK-nya ada di mana dan dia berada di ruangan apa. Seperti itu. Ini nanti akan kita munculkan di sini. Kemudian nanti Bapak Ibu peserta bisa langsung mengklik eh, card SJT-nya karena yang pertama dilakukan ini SJT, kemudian nanti akan ada fakta integritas seperti ini. Silahkan dibaca terlebih dahulu, dipahami ini apa saja yang boleh, apa yang tidak gitu ya. Silahkan jika eh, sudah selesai, kemudian setuju, ini untuk melanjutkan ke
eh, halaman LMS-nya. Nanti begitu diklik setuju, akan diarahkan ke link LMS untuk pengerjaan SJT, dan juga nanti akan ada link LMS untuk pengerjaan studi kasus. Saat ini kita eh, coba, ini SJT-nya dummy ya, Bapak Ibu. Sebentar, ini ya, ini contoh untuk SJT eh, dummy-nya. Ini eh, kita memperlihatkan mekanismenya aja. Jadi nanti di halaman awal ini akan ada ini uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan pengawas seperti itu. Kemudian di sini nanti ada tata cara pengerjaan atau instruksi pengerjaan SJT, dan juga nanti studi kasus juga sama. Jadi ada beberapa instruksinya. Nanti silakan sebelum mulai dibaca. Kemudian kami berikan waktu 5 menit sebelum nanti otomatis langsung masuk ke dalam pengerjaan. Nah, dipastikan Bapak Ibu saat akan mengklik tadi fakta integritas setuju ini sudah siap. Jadi tidak memakan waktu terlalu lama lagi saat sudah masuk ke dalam LMS-nya. Jadi dipastikan sudah siap, sudah semuanya dipersiapkan, baik itu mungkin eh, internet cadangannya, kemudian baterai untuk laptopnya, untuk perangkatnya, seperti itu ya. Silakan disiapkan sebelum mengklik tombol setuju dan juga sebelum jadwal SJT-nya itu dimulai. Nanti ini timernya setelah Bapak Ibu masuk ke dalam LMS akan otomatis berjalan selama 5 menit. Jika selama 5 menit Bapak Ibu masih belum mengklik tombol mulai mengerjakan yang di bawah, ini nanti akan otomatis dimulai. Seperti itu. Ini kita, karena kita sudah siap, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini sudah dibaca, kita klik mulai mengerjakan. Nah, kemudian nanti di sini ada eh, contohnya seperti ini Bapak Ibu, ada soal-soalnya, kemudian ada beberapa ininya, nanti bisa Bapak Ibu coba saja gitu ya. Ini bisa langsung dibaca, kemudian dijawab seperti itu. Ini silahkan dilakukan untuk semuanya, diisikan eh, apa namanya semua soalnya. Kemudian di sebelah kanan ini ada navigasi. Ini bisa Bapak Ibu lakukan untuk skip. Misalkan di nomor 9 ini ada yang Bapak Ibu masih belum yakin dengan jawabannya gitu ya. Ini bisa dikosongkan, terus bisa langsung misalkan mau lompat ke nomor 12 seperti itu. Ini bisa dilakukan. Ini kemudian diisikan semua sampai dengan eh, nomor terakhir. Pengerjaannya silakan dibaca, kemudian dipilih jawaban yang menurut Bapak Ibu ini dari kelima pilihan itu yang paling sesuai dengan soal yang ditanyakan. Begitu juga sama nanti untuk yang studi kasus. Studi kasus itu tidak ada benar salah Bapak Ibu. Untuk SJT dan studi kasus tidak ada benar salah. Jadi mana yang menurut Bapak Ibu itu lebih tepat dengan jawabannya dengan soal yang ditanyakan. Ini kita isikan semua untuk soal-soalnya. Ini karena kita demo, jadi kita percepat aja.
Kemudian ada integritas. Ini dilakukan sampai semua soalnya dijawab. Dipilih. Sampai dengan yang terakhir. Nah, jika sudah seperti ini, sudah sampai dengan soal terakhir, sebelumnya tombol ini adalah tombol ke halaman berikutnya, seperti ini. Di halaman terakhir, atau di soal terakhir, tombolnya akan berubah menjadi selesaikan ujian, atau bisa juga menggunakan tombol yang ada di sebelah bawah. Jadi, harap diperhatikan, jika masih ada soal yang belum terjawab, Bapak Ibu, jangan sampai ada yang terlewat, dipastikan dijawab semua sudah terisi. Kemudian di atas ini ada waktu tersisa, ini bisa dicek. Selama masih ada waktu tersisa, silakan Bapak Ibu cek kembali jawaban-jawabannya. Pastikan sudah sesuai, pastikan tidak ada yang kosong. Jangan sampai Bapak Ibu terburu-buru gitu ya dalam mengerjakan, kemudian ada soal yang masih kosong gitu, atau mungkin Bapak Ibu masih ada soal yang kurang yakin, tapi sebenarnya mau dicoba dirubah, mau dibaca lagi, tapi karena terburu-buru jadi eh, kurang tepat mungkin gitu jawabannya. Jadi jika sudah selesai semua, sudah benar-benar yakin, maka bisa diklik selesaikan ujian. Nanti di sini akan muncul lagi, bisa dicek nomor berapa yang sudah terisi gitu ya. Ini kalau misalkan ternyata tadi, oh ada yang belum selesai, ada yang belum dijawab, ini bisa diklik kembali ke soal. Tapi kalau sudah seperti ini, sudah semua, maka Bapak Ibu bisa klik kumpulkan dan selesai seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal menunggu, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal menunggu sampai dengan waktunya pengumuman. Jadi nanti selama masa ini akan dilakukan pengecekan, apakah Bapak Ibu sudah mengerjakan semua seperti itu. Nanti akan dinilai oleh teman-teman di pusat. Ini berarti nanti tinggal Bapak Ibu menunggu waktunya pengumuman hasil SJT dan studi kasusnya. Seperti itu. Untuk studi kasus sama, sebenarnya mekanismenya sama seperti SJT tadi, mulai dari batas waktu saat akan mengerjakan, itu kita kasih 5 menit sebelum bisa masuk ke dalam soal. Eh, apa namanya, bisa bisa Bapak Ibu gunakan 5 menit misalkan untuk mengecek lagi persiapannya, tapi seperti yang tadi saya bilang, kalau bisa sebelum mengklik eh, tombol setuju di Fakta Integritas ini sudah disiapkan semua, bisa dibaca kembali, nanti ada instruksi-instruksinya di dalam LMS, kemudian baru mengerjakan. Seperti itu. Mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk eh, demo terkait bagaimana pengerjaan situational judgment test dan studi kasus. Mungkin saya share sedikit juga terkait eh, untuk yang simulasi coaching dan wawancara. Ini saya share sedikit. Ini untuk eh, sistem demonya masih disiapkan. Ya, harusnya sudah bisa dirilis. Ini kita contohkan. Salah. Ya, ini nanti sebenarnya sama seperti tadi, Bapak Ibu silahkan login ke dalam aplikasi UKKJ. Kemudian tadi ada statusnya, eh, wawancaranya itu sudah atau belum dilaksanakan.
SJT-nya sudah belum dilaksanakan. Nah, ini kemudian nanti di sini akan diberi informasi juga sama kapan Bapak Ibu peserta akan melakukan simulasi coaching dan wawancara. Jadi sudah ada tanggalnya, slot-slotnya, waktunya gitu ya. Itu sudah ditentukan. Nanti bisa diklik card-nya, simulasi coaching dan wawancaranya bisa diklik. Nanti akan di eh, apa tampilannya akan seperti ini. Jadi eh, info yang tadi di card muncul kembali, akan ada apa namanya pelaksanaan untuk Bapak Ibu ini di tanggal berapa, di hari apa, jam berapa. Kemudian nanti di bawah itu ada kontak untuk pemantau. Pemantau ini nanti fungsinya sebagai bisa sebagai helpdesk juga. Jadi misalkan Bapak Ibu ternyata di tanggal 3 April atau misalkan nanti dilaksanakan tanggal 29 April gitu ya, 29 April 2024 di jam 10 misalkan. Nah, kebetulan di jam segitu Bapak Ibu ada halangan. Pastikan kalau bisa H-1 ya, sebelum hari H pelaksanaan atau beberapa hari sebelum pelaksanaan itu lebih baik diinfokan ke pemantau. Mohon maaf, saya mungkin pada jam segitu eh, masih belum bisa seperti itu. Apakah bisa mungkin di eh, set kembali. Nah, itu silakan dikoordinasikan dengan pemantau. Nanti pemantau akan mencoba menghubungi asesor. Jadi nanti akan dikoordinasikan apakah urgensinya seperti apa, apakah boleh untuk di schedule. Kalau memang tidak ada halangan, pada tanggal atau jam yang sudah ditentukan, Bapak Ibu bisa masuk ke halaman ini, kemudian nanti di bawah ada tombol untuk mulai wawancara. Itu bisa diklik, kemudian di sini nanti ada instruksinya seperti apa untuk simulasi coachingnya dan wawancara. Nanti di atas akan ada tombol untuk masuk ke Google Meet yang sudah disediakan. Silakan bisa nanti diklik, kemudian lakukan join. Nah, nanti pada Google Meet ini, Bapak Ibu akan eh, melakukan simulasi coaching dan wawancara dengan dua asesor. Itu nanti ada mungkin ada dari pemantau juga yang eh, ikut hadir untuk memastikan saja. Nanti silakan dilakukan eh, prosesnya. Kemudian setelah selesai, nanti bisa langsung klik tombol tutup yang ada di sebelah kanan. Setelah Bapak Ibu klik tombol tutup, nanti status yang ada di halaman depan tadi, di sini, nanti statusnya akan berubah menjadi checklist berwarna hijau. Seperti itu untuk mekanisme atau pelaksanaan bagaimana cara untuk yang simulasi coaching dan wawancara. Mungkin seperti itu, Bapak Ibu. Eh, Bagaimana secara mekanisme dan pelaksanaannya untuk tadi SJT, kemudian studi kasus, dan juga simulasi coaching dan wawancara. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Mas Waalaikumsalam Uji warahmatullahi wabarakatuh. ya, untuk paparannya. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan ke sesi pertanyaan, berkenan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada webinar pada pagi hari ini untuk rename namanya, format namanya dengan nama underscore instansi Bapak Ibu sekalian, agar memudahkan host untuk pada saat sesi pertanyaan. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin di sini sudah bergabung bersama kita semua, Bapak Ibu yang sudah menekan tombol raise hand dan akan bertanya secara live. Baik host, mungkin bisa di spotlight salah satu dari penanya yang yang sudah raise hand. Saya tekankan kembali kepada Bapak Ibu semua, apabila ingin bertanya untuk merename nama dengan format nama underscore instansi,
kemudian menekan tombol raise hand agar memudahkan host untuk men-spotlight Bapak Ibu semua. Baik, sudah bergabung bersama kita Bapak Jaini dari Kepulauan Meranti Riau ya, Bapak ya. Baik, silakan Bapak langsung ke pertanyaannya. Terima kasih Bu atas waktunya. Baik, langsung saja. Yang saya hormati semuanya yang ada di Zoom ya, Ibu Direktur ya, dan yang lainnya. Menyangkut dengan pelaksanaan, jika kita ada kendala. Yang pertama, masalah jadwalnya. Jadwalnya itu kan ada, kalau memang dia belum biru begitu. Ini kan seperti yang sekarang ini jadwalnya. Bagaimana solusinya nanti dengan siapa kita konfirmasi. Kemudian jika pada saat kita mengerjakan, kita sudah masuk mengerjakan, pada saat itu jaringan down, berarti kita kan keluar. Nanti bagaimana solusinya? Itu saja, terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Jaini. Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh teman-teman dari tim pusat dari Kemendikbudristek. Bapak Zainal, apakah sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini? Izin, Mbak, mungkin Ya. saya menjawab pertanyaan yang pertama tadi ya, Ya, boleh. terkait di sistem. Untuk tombol itu memang belum berwarna biru, Pak, karena memang belum kita buka. Itu tombol akan berwarna biru setelah nanti jadwalnya dimulai, gitu Pak. Karena jadi selama jadwalnya ini belum dimulai, maka tombolnya akan tetap berwarna abu-abu seperti itu. Untuk tadi ada jadwal, kemudian ada lokasi TUK, itu masih kita sesuaikan. Insya Allah hari ini sudah selesai, jadi nanti bisa dicek juga sama Bapak Ibu peserta seperti itu. Baik, terima kasih Mas Fauzi untuk jawabannya. Bapak Jaini, bagaimana untuk pertanyaannya? Apakah sudah terjawab? Yang nomor 2 tadi Bu, belum. Ya, silakan Bapak Zainal, mungkin pertanyaan nomor 2 dari Bapak Jaini bisa dijawab oleh Bapak Zainal. Terkait mungkin kalau misalnya ada kendala harus menghubungi kemana ya Bapak ya? Baik, Mbak Aca, Pak Jaini, kalau memang ketika kendala itu waktunya masih ada, silahkan dilanjut Bapak, seperti itu. Tapi jika memang saat sinyal sudah kembali baik, waktu sudah habis, memang arahan dari pimpinan itu untuk diarahkan ke periode selanjutnya Bapak. Jadi mengulang kembalinya di periode selanjutnya. Seperti itu, tidak ada, kami tidak memberikan slot untuk ujian ulang, susulan, seperti itu. Karena waktunya sangat mepet sekali, seperti itu Bapak Jaini. Yang sudah kita kerjakan tersimpan enggak Pak Zainal? Misalnya Tersimpan, kita sudah Pak. selesai 50 gitu kan? Ya. Masih tersimpan ya? Tersimpan otomatis gitu, sampai ya. berapapun nilai yang didapat nanti, seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Bapak Jaini dan juga Pak Zainal. Mungkin kita bisa lanjutkan ke penanya selanjutnya. Di sini sudah ada beberapa peserta yang raise hand untuk menanyakan pertanyaannya secara live. Saya infokan kepada Bapak Ibu yang sekiranya tidak bisa menyalakan video ataupun bertanya secara live, bisa bertanya melalui kolom komentar. Nanti di sana akan dijawab oleh para panelis dari Kemendikbudristek. Baik, Bapak Ibu, kemudian juga saya sampaikan apabila ada rekan-rekan dari Bapak Ibu yang tidak bisa bergabung pada webinar pada pagi hari ini, rekaman Zoom ini akan di-share di WA grup koordinasi uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan pengawas sekolah begitu Bapak Ibu. Jadi nanti apabila Bapak Ibu yang sudah ada yang sudah bergabung di WA grup tersebut, mungkin bisa membagikan ke teman-temannya yang membutuhkan. Baik, selanjutnya di sini sudah ada Bapak Muhammad Dahlan, mungkin ya. Bapak Muhammad Dahlan, silakan Bapak. Mohon diulang, Mbak. Tadi apa, Mbak? Mohon diulang. Ya, yang diulang yang pertama ya Pak ya. Yang pertama saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang tidak bisa. Ya, rekaman Zoom ini nantinya akan di-share di WA grup koordinasi uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan Bapak. Untuk gabungnya, linknya mau di-share di yang sudah bergabung saja Bapak. Nanti sebentar, mohon info Pak Zainal untuk WA grupnya apakah yang bergabung
dari dinas masing-masing atau bagaimana, Pak? Ada dari dinas dan dari BGP BBGP seperti itu. Ya. Nanti kalau Bapak memang belum masuk, itu nanti bisa dikirimkan nomor WA-nya atau nanti kita WA linknya seperti itu Bapak. Atau kalau memang Bapak belum masuk, nanti minta dengan dinas yang kabupaten lain di provinsi yang sama seperti itu Bapak. Oh begitu. Umpama link grupnya di-share lewat pesan, lewat chat di Zoom ini bisa, Bapak? Saya khawatir di Zoom ini ada peserta Bapak. Oh gitu, Seperti gitu. itu. Iya, iya. Ya, terima kasih. Sama-sama Bapak. Iya, baik, terima kasih Pak Zainal. Kita bisa lanjutkan pertanyaan secara live mungkin ya. Kita di sini sudah ada beberapa yang sudah meraih Ya, ya. Assalamualaikum Bu. Iya, ini Assalamualaikum. dengan Dari Kabupaten Kuningan Bu. Bapak siapa? Bapak Pipin Bu. 9. Bapak Pipin, saya mohon Iya. maaf, kita sesuai dengan urutan saja ya Bapak ya. Oh ya siap, Sudah makasih Bu. ada raise hand, ini ada Bapak Muhammad Dahlan. Ya, makasih Bu. Ya, silakan Bapak Muhammad Dahlan untuk pertanyaannya Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait coaching wawancara. Saya sudah buka akun, di situ belum ada jadwal untuk coaching dan wawancara. Yang kedua, hubungannya juga dengan coaching wawancara. Ini kan ada kemarin kayak orang yang diragakan untuk melaksanakan coaching. Apakah ada memang sesi awal untuk berkenalan dan apakah itu termasuk salah satu kriteria penilaian atau bagaimana untuk kita mencoba membangun kekerabatan dengan piloting yang dijadikan mitra kerja di sana sebagai peserta coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dahlan. Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh Bapak Zainal. Pertanyaan terkait jadwal SMWW dan juga mungkin role player ya Pak ya. Role player pada saat wawancara nanti. Silakan Pak Zainal. Baik Pak Dahlan. Untuk simulasi coaching dan wawancara itu nanti ada coaching klinik tersendiri Pak. Nanti insya Allah di tanggal 25 kita akan adakan simulasi coaching klinik untuk simulasi coaching dan wawancara. Namun untuk sedikit informasi bahwa simulasi coaching dan wawancara jadwalnya akan bisa diakses di tanggal 26. Seperti itu Pak. Karena nanti kan pelaksanaan SCWW-nya di tanggal 27. Sementara seperti itu dulu saja Bapak informasinya. Ya, baik. Terima kasih Pak Zainal. Bagaimana Bapak sudah jelas jawaban dari Bapak Zainal? Jelas Bu, insya Allah. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bapak. Baik, selanjutnya kita ke penanya selanjutnya ada Ibu Anif Muawanah. Silakan Ibu Anif untuk pertanyaannya dari tanggal 25. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 26 akses. Yang terhormat semuanya yang ada di Zoom, Bapak Ibu yang sangat saya hormati. Alhamdulillah yang kemarin itu saya sudah sudah terlihat tesnya ada 2 yaitu SJT dan studi kasus. Kemudian yang saya tanyakan untuk Bapak Zainal atau Bapak Fauzi, biasanya saya ini kalau mau masuk ke UKKJ itu melalui link, Bapak. Namun tadi saya itu masuknya itu melalui https GTK Belajar Kemendikbud Go.id. Nah, setelah saya masuk, itu kok ada jawaban bahwa halaman kesalahan dan tidak bisa mengakses untuk uji kompetensi ini, Bapak. Nah, ini jalan keluarnya bagaimana? Padahal saya sudah, yang kemarin-kemarin saya sudah jelas bahwa saya sudah lulus, kemudian ujiannya besok di Kediri, di Mandua Kediri. Ya, terima kasih Bapak Zainal yang sudah saya WA tadi, saya telepon tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Anif. Ini mungkin pertanyaan terkait teknis website, bisa langsung ke Mas Fauzi. Mas Fauzi, mohon perkenan untuk menjawab pertanyaan Ibu Anif tersebut. Ya, baik. Mungkin bisa dicoba lagi ya Bu. Jadi nanti untuk linknya itu bisa langsung diklik ujikompetensi.simpkb.id.
Jadi Di, mungkin diulang Bapak, uji kompetensi ya. .simpkb.id. simpkb.id. Iya, Oh betul. ya, Jadi bisa langsung ke link itu, kemudian silakan dicoba kembali. ya, Nah, kalau memang misalkan nanti masih ada kendala, bisa dilaporkan. Nanti akan coba kami bantu cek. Seperti itu, Ibu. ya. Mungkin minta nomornya Bapak Fauzi, bisa. Tadi sudah dilaporkan ke Pak Zainal ya? Iya, sudah, tapi belum direspon. Ya, nggak apa-apa. Ini mungkin masih kami cek, Bu. Nah, karena cukup banyak. Oh, iya. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan kan mungkin Oh, dari yang lain. iya, iya, Ini iya. mungkin masih dalam ini. Mohon ditunggu ya, Bu. Oh, iya, iya. Makasih, Mas Yana. Makasih Bapak Mas Fauzi. Pak Dan Fauzi. untuk pertanyaan Ibu Anif, untuk websitenya dan linknya untuk Bapak Ibu semua sudah saya taruh di kolom komentar. Oh, iya. Apabila Bapak Ibu ingin mengecek kembali, kami persilahkan. Dan untuk pertanyaan lebih lanjut bisa langsung ke helpdesk KSPSTK atau langsung ke Bapak Zainal ya Bapak Ibu. Iya. Selanjutnya kami beralih ke penanya selanjutnya, Bapak Salamun dari Lamongan. Pada Bapak Salamun silakan, pertanyaannya Bapak langsung saja. Ini nyantik ya Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat di Direktorat, teman-teman pengawas. Yang pertama, mungkin sama dengan teman yang lain, saya buka ternyata juga masih berwarna abu-abu, artinya belum diaktifkan ya. Terus yang kedua, tadi Pak Fauzi menampilkan untuk dari golongan dari jenjang muda ke madya itu langsung dua-duanya nampak, yaitu untuk SJT dan studi kasusnya nampak di dua kartu ya, atau dua tempat. Tetapi yang untuk pengawas madya utama kayaknya itu hanya satu ya, yang berwarna abu-abu itu hanya tertulis SJT saja. Kemudian studi kasusnya kok juga kelihatannya belum ada. Itu yang pertama, atau memang itu nggak ada, campur jadi satu di situ. Terus yang kedua, ini kemungkinan karena ini saya mendapatkan cerita dari teman-teman kemarin, guru-guru itu yang ikuti ujian kompetensi yang sama seperti ini, setelah soal itu seluruhnya dijawab, ternyata terakhir yang selesaikan dan kirim itu tidak muncul warna biru ya. Jadi tetap warna abu-abu sehingga nggak bisa diklik, nggak bisa ditutup. Apakah ini mungkin jawabannya seperti dengan teman yang tadi, jawaban itu sudah tersimpan secara otomatis dan sudah bisa dinilaikan gitu. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Selanjutnya mungkin bisa dijawab oleh Mas Fauzi. Silakan Mas Fauzi. Ya, baik. Untuk yang pertama, tadi sudah saya sampaikan juga Pak, untuk studi kasus itu hanya untuk jenjang muda ke madya. Jadi untuk madya utama itu tidak ada studi kasus. Nanti madya ke utama itu adanya SJT dan juga simulasi coaching dan wawancara. Seperti itu. Jadi memang tidak ada studi kasus untuk jenjang madya ke utama. Kemudian berikutnya, nomor yang pertanyaan kedua itu tadi juga sudah disampaikan atau dijawab Pak Zainal. Nanti tadi kan ada waktu pengerjaan Pak. Nanti setelah waktu pengerjaannya selesai, itu akan otomatis tersimpan nilai dan jawabannya gitu. Jadi kalau memang terkendala saat diklik tidak tersimpan mungkin dari jaringannya, mungkin dari yang lain-lain seperti itu ya Pak. Itu nggak apa-apa, dipastikan aja. Yang penting semua jawabannya itu semua soal itu sudah terjawab Pak. Nanti setelah waktunya selesai itu akan otomatis tersimpan oleh sistem. Seperti itu Bapak. Terima kasih Pak Fauzi. Ya, baik. Terima kasih Bapak Salamun untuk pertanyaannya dan juga Mas Fauzi untuk jawabannya. Kita lanjutkan ke penanya selanjutnya, ada Bapak Winarno dari Kemenak Waikanan. Silakan Bapak Winarno. Terima kasih waktunya Mbak. Ada 3 pertanyaan ini yang ingin saya tanyakan, tapi pertanyaan yang pertama sudah terjawab di penanya sebelumnya, demikian juga pertanyaan yang ketiga tentang waktu. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan cuma satu, karena tadi di penjelasan Mas siapa tadi, Fauzi siapa tadi,
kayaknya nggak tertampil atau nggak lihat atau mungkin saya yang kurang jeli. Jadi yang ingin saya tanyakan, ketika fakta integritas sudah diklik setuju, kemudian kita diarahkan ke LMS. Nah, pertanyaan saya, apakah dalam pengerjaan soal-soal nanti di LMS itu menggunakan webcam atau menggunakan SEB atau memang langsung ke soal? Karena juga terkait mau mengondisikan laptop agar pada saat eh, pengerjaan tes nanti tidak mengalami kendala. Demikian Mbak pertanyaannya, singkat saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Winarno, terima kasih. Ya, silakan Mas Fauzi langsung saja jawaban dari pertanyaannya. Iya, baik. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Pak. Sebelum mengklik setuju di fakta integritas, jika memang ada daerah gitu ya, atau beberapa tempat yang menggunakan TUK dengan jenis daring, jadi kan harus join ke Zoom ya, Pak, atau ke Google Meet seperti itu. Jadi sebelum mengklik itu, silakan pengawas dan juga pemantau atau mungkin pesertanya nanti sudah masuk ke dalam link pemantauan Zoom atau Google Meet-nya dahulu, Pak. Jadi pastikan sudah masuk dulu semua pesertanya, kemudian nanti pengawas akan melakukan pengecekan sesuai dengan berita acara gitu atau daftar hadir gitu ya. Nanti dicek apakah pesertanya sudah hadir semua. Nah, baru nanti selanjutnya masuk ke aplikasi, baru tadi klik setuju untuk bisa lanjut ke LMS-nya di fakta integritasnya tadi seperti itu. Nah, untuk mekanismenya apakah harus menyalakan webcam atau seperti apa, mungkin dari Pak Zainal atau dari teman-teman yang lain bisa dibantu dijelaskan terkait mekanisme pemantauan secara daring. Iya, baik. Terima kasih Mas Fauzi. Bapak Zainal perkenan untuk menjawabnya, Pak. Pertanyaan Bapak Salamun tadi ya, terkait bagaimana prosesi SMWW ya Pak ya, pada saat pemantauan SMWW dan SJT. Silakan Pak Zainal. Bagaimana ini pemantauan SJT dan studi kasus atau pemantauan di SCWW nanti? Iya, tadi Bapak Salamun ya? Apa Bapak Nurdin? Pemantauan di SJT sama di studi kasus. Jadi waktu pengerjaan tes itu apakah menyalakan webcam atau mungkin pakai SEB itu sama exam browser atau langsung ke LMS gitu, Pak? Ya, untuk pemantauan itu kan sebetulnya bisa dilakukan secara daring atau luring. Yang jelas, yang harus berada di lokasi kegiatan ujian itu hanya pengawasnya saja, Bapak. Itu yang wajib ada di lokasi kegiatan. Seperti itu. Sedangkan pemantau itu nanti bisa dari BBGP atau BBG dan BGP, atau dalam hal ini jika memang Bapak dari Kemenak, coba koordinasikan dengan Kanwilnya seperti itu. Nanti akan seharusnya pemantau itu dari Kanwil atau dari Kemenak Pusat seperti itu, Bapak. Siap. Terima kasih Pak Zainal. Sama-sama Bapak. Ya, baik, terima kasih Bapak Winarno, Pak Zainal, dan Mas Fauzi. Selanjutnya kita langsung ke pertanyaan selanjutnya, Bapak Nurdin dari JNE Ponto. Silahkan Bapak Nurdin. Ya, makasih Mbak atas kesempatan ini. Saya langsung saja. Pertanyaan pertama saya dijawab baru-baru ini. Terima kasih karena saya orang Kemenak. Saya sedikit agak terlambat mungkin terkait masalah bobot daripada setiap soal itu. Apakah ada target yang harus dicapai sehingga kategorinya dikatakan lulus? Satu. Yang kedua, kalau memang ada target, terus kami mengerjakan tidak tercapai dari target tersebut, kira-kira solusinya seperti apa? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin semacam passing grade mungkin Bapak ya. Silakan Pak Zainal untuk pertanyaan dari Bapak Nurdin tadi terkait bobot jawaban. Ya. Untuk pembobotan dan passing grade, mungkin di sini ada Mbak Angel ya dari tim assessment mungkin bisa bantu untuk menjawab ya. Mbak Angel. Silakan Mbak Angel. Selamat siang. Selamat siang. Ya, terdengarkah suara saya, Mbak Aca?
Terdengar? Dengar Bu Anjala. Oke, terima kasih. Ini mohon maaf saya nggak on cam ya, Pak Nurdin tadi kalau nggak salah ya bertanya. Untuk Ya, Bu. pembobotan, sebenarnya secara lengkap itu ada di Perdirjen 0802 2023 yang tentang uji kompetensi ya Pak. Tapi saya sampaikan di sini secara umumnya, jadi ada nilai batas kelulusannya itu di 70 untuk kelulusan uji kompetensinya. Tapi nanti pembobotannya untuk setiap jenjang itu akan berbeda sesuai dengan ujiannya masing-masing. Jadi kalau muda ke madya itu kan ada SJT dan ada studi kasus, itu ada bobotnya. Lalu ada kalau di madya ke utama itu kan ada 3 ya ujiannya, ada SJT, ada simulasi coaching dan wawancara, itu juga bobotnya prosentasenya berbeda-beda, tapi nilai akhirnya itu batas kelulusannya adalah 70. Nanti mungkin Bapak bisa unduh juga ya di portal uji kompetensi untuk Perdirjennya kalau ingin tahu lebih detail. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan, Pak Nurdin, Mbak Aca. Ya, baik. Terima kasih Mbak Angel untuk jawabannya. Enggak, Silakan. maksudnya saya tambahkan sedikit Mbak, belum dijawab. Mm-mm. Gimana jika misalnya pembobotan itu nggak tercapai? Apakah harus lanjut ke mendaftar lagi atau ikut lagi di periode selanjutnya gitu? Ya. Oh iya, tadi tertinggal ya pertanyaan yang kedua. Kalau misalkan tidak lulus di periode ini, nanti Bapak memiliki kesempatan untuk mengulang lagi setelah 6 bulan dari ujian di bulan April ini. Berarti nanti di periode 3 baru bisa mengikuti lagi. Gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Angel dan Pak Nurdin. Selanjutnya kita ke penanya selanjutnya, ada Ibu Susaimi dari Kabupaten Magelang, betul? Silakan Ibu Susaimi. Ya, Ibu Susaimi mohon maaf suaranya belum terdengar. Sudah di-unmute tapi nampaknya mic-nya kurang bisa terdengar ya, Bu ya. Iya. Mohon maaf Ibu Susaimi, suaranya tidak terdengar. Belum terdengar. Mungkin bisa dites dulu Bu Susaimi untuk selanjutnya ya. Kita langsung ke penanya selanjutnya, Ibu Rahayu Setianingsih. Baik, Ibu terima Rahayu. kasih Mbak. Baik, terima kasih. Saya dari Distrik Sleman. Ini pertama ingin menanyakan kaitannya dengan pelaksanaan karena saya mendapat undangan di provinsi gitu. Berkaitan dengan ini, kita tuh nanti gunakan laptop sendiri atau gunakan fasilitas yang ada di sana ya, itu yang pertama. Yang kedua, sudah dijawab ini oleh dinas. Jadi kami nanti menggunakan laptop sendiri. Kalau menggunakan laptop sendiri, artinya akun saya sudah terekam di laptop saya yang biasa saya gunakan gitu. Tidak ada persoalan untuk masuk. Pertanyaan berikutnya, tadi dijelaskan oleh Pak Fauzi kalau nggak salah ya tadi itu. Untuk yang terakhir itu ada klik selesai, kemudian klik kirim gitu. Andai kata tahapan-tahapan itu tidak kita lalui, kita fokus saja mengerjakan. Itu jawaban tersimpan atau seperti apa nih penjelasannya gitu. Itu yang pertama. Jika kita mengerjakan, fokus saja mengerjakan. Tidak usah mikir itu harus klik tombol selesai, tombol apa, pindah gitu kan. Jadi kita hanya fokus mengerjakan dan tombol yang ada di samping kanan tadi saya cermati dari penjelasan tadi itu. Terus yang kedua, andai kata karena gangguan sinyal, dan kita nggak juga karena Mbak laptop mungkin kami tethering dan kebetulan ada trouble, waktu belum habis. Apakah kita bisa masuk lagi untuk mengerjakan atau harus seperti apa? Bisa nggak mengulang kembali? Padahal waktu kita masih kan namanya gangguan sinyal kadang-kadang baru ini aja udah gangguan gitu. Ini perlu supaya kami paling tidak ya ada satu persiapan ketika ada trouble-trouble yang bisa kita atasi. Listrik dan sebagainya insya Allah nanti kita menyesuaikan. Tapi yang sinyal ini yang kayak kita sulit deh untuk mengendalikan gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Rahayu. Silakan Mas Fauzi, mungkin pertanyaannya sudah dijawab ya waktu itu, tapi silakan Mas Fauzi mungkin perkenan untuk menjawab lagi. Ya, baik. Untuk pertanyaan pertama, itu
Sebenarnya ini menjawab juga untuk pertanyaan yang kedua ya, Bu. Jadi tadi di LMS atau nanti di tes untuk SJT dan studi kasus, di atas itu ada timer. Ada timer, berapa lama pengerjaannya itu kan nanti ada. Nah, nanti setelah timernya habis, yang pertama, jawaban jika sudah diisikan semua, maka akan otomatis tersimpan. Jadi, misalkan ternyata Ibu lupa mengklik tombol simpan gitu ya, itu setelah timernya habis akan otomatis tersimpan. Yang kedua, jika dari tengah-tengah pengerjaan, waktu mungkin misalkan contoh masih ada sejam seperti itu, kemudian tiba-tiba internetnya terputus. Nah, dalam waktu 5 menit, Ibu sudah bisa kembali lagi ke dalam aplikasi, kemudian masuk lagi ke LMS, nanti bisa dilanjut lagi selama waktu yang tadi timernya itu masih ada, masih berjalan, belum habis gitu. Jika waktu timernya sudah habis, maka jawaban terakhir Ibu misalkan masih kurang 5 pertanyaan lagi belum terjawab ya, itu yang tersimpan, Ibu. Bisa jadi seperti itu. Baik, oke. Terima kasih penjelasannya Pak Fauzi. Sama-sama, Ibu. Ya, terima kasih Mas Fauzi, Ibu Rahayu. Selanjutnya ada Bapak Tamrin dari pengawas Disdik Kota Makassar. Ya, silakan Pak Tamrin. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, mungkin ini pertanyaan agak lain. Meskipun belum coachingnya berkaitan dengan simulasi, tetapi ini berkaitan dengan akun saya. Kalau kita menggunakan Gmeet di akun SIM PKB itu, biasanya akun saya itu, karena saya asesor GP, itu tertulis asesor GP. Meskipun yang saya asesor GP angkatan 1 dan itu kelihatannya tidak bisa diubah gitu. Nah, angkatan 2, 3 itu bisa. Angkatan 2 itu menggunakan nama orangnya. Jadi seperti saya menggunakan asesor GP nomor sekian gitu. Dan di dalam proses asesi untuk GP itu saya selalu menggunakan nama asesor itu. Nah, ini apakah nanti bermasalah? Karena biasanya juga asesor tanya kenapa bukan namanya gitu. Dan itu biasanya kalau kita tanya situ ke peserta, ya kasasi itu mengubah dan ini tidak bisa diubah. Apakah saya bisa mengubah nama saya ini di Jimmy, mengganti nama asesor GP itu menjadi nama saya gitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Tamrin. Iya Bapak, saya ingin menjawab untuk pelaksanaan FMWW tahun ini akan menggunakan Zoom meeting Bapak. Jadi nantinya akan menggunakan Zoom meeting, Bapak bisa dengan leluasa merename nama Bapak ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Tamrin. Ya, selanjutnya ke penanya selanjutnya Bapak Fauzi Maksum ya. Dari Kebumen, silakan Bapak Fauzi. Iya, Bapak Fauzi. Terima kasih. Tadi sebagian sudah dijawab, itu yang akan saya tanyakan adalah teknis untuk wawancara. Tadi katanya mau ada coaching untuk wawancara, jadi sudah jelas. Cuman nanti akunnya atau kalau laptop yang kita pakai rusak, apa kita harus pakai akun cadangan gitu, atau bagaimana? Terima kasih. Iya, mungkin bisa dijawab oleh Bapak Zainal. Izin Pak Zainal, soalnya di sini mungkin Angel sedang AFK. Apabila nanti ada terkendala jaringan ataupun perangkat begitu ya pada saat pelaksanaan SMW, bagaimana? Ya, jadi kan begini Bapak, penjadwalan itu sudah kami tetapkan. Jadi memang kami harapkan untuk para peserta itu bisa menetap atau mencari lokasi yang memang sinyal dan listriknya memadai, seperti itu. Namun jika pun memang itu terkendala, itu mohon bisa memberi tahukan kepada kami untuk minta dijadwalkan kembali di lain waktu, seperti itu. Baik, begitu Bapak, apakah sudah jelas ya? Selanjutnya kita langsung bergeser ke pertanyaan selanjutnya, Bapak Charles Manurung. Silakan Bapak Charles. Halo Bu.
Iya, Mbak halo. Arsya, Iya, terdengar Bapak. Silakan terdengar? pertanyaannya langsung. Ya. Ya, terima kasih Mbak Arsya. Perkenalkan saya Charles Manurung dari Capdisdik Wilayah 1 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Ya, memang tadi sudah banyak ditanyakan oleh teman-teman, tapi saya bertanya, ini tipsnya ini Pak, Bu, Mbak ya. Ini apabila kita menggunakan internet, wifi ataupun pakai data, ini untuk mengantisipasi yang pelin lah padam, internet bermasalah. Tipsnya itu apakah memang kita langsung pakai data sendiri, mana yang lebih nyaman kira-kira? Yang kedua, Mbak Arsya, saya bertanya, ini kan waktu untuk pengerjaan SJT itu kan kalau tidak salah saya lihat di SIM PKB itu ada 2 jam atau 120 menit. Itu langsung on kamera. Apabila peserta misalnya dalam keadaan darurat mau ke toilet, nah, kira-kira bagaimana Mbak solusinya? Terima kasih Mbak. Horas dari Medan. Iya, Horas Bapak. Terima kasih banyak, Bapak Charles. Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh Bapak Zainal maupun Mas Fauzi ya. Yang pertama mungkin dari Bapak Zainal, kemudian yang kedua pertanyaannya bisa dijawab oleh Mas Fauzi. Silakan Bapak Ibu. Mbak, baca tadi apa pertanyaan pertama ya? Ya, yang pertanyaan pertama bagaimana kalau yang paling baik menggunakan data sendiri atau internet wifi, tipsnya begitu Bapak. Yang paling baik bagaimana untuk pada saat pelaksanaan nanti gitu. Internetnya dari mana? Kemudian yang pertanyaan kedua itu kalau misalkan tiba-tiba di tengah pengerjaan ingin ke toilet bagaimana? Begitu Pak Zainal. Baik Pak dari Medan ya. Untuk penggunaan wifi atau sinyal internet itu dilihat saja mana yang paling kuat Bapak. Artinya kalau memang jaringan handphone si peserta lebih kuat, artinya providernya lebih kuat di situ, ya silakan menggunakan tethering dari handphone. Namun jika memang di lokasi TUK itu yang lebih baik, silakan gunakan. Jadi bisa dikondisikan lah seperti apa yang mana yang lebih baik seperti itu Bapak. Kemudian yang pertanyaan kedua, jika memang ingin ke toilet atau tidak sanggup lagi untuk ditahan, ya silakan saja. Namun ya memang waktu akan tetap terus berjalan, tidak bisa di stop seperti itu Bapak. Iya. Terima kasih Pak Zainal. Mungkin Pak Charles saya izin menambahkan mungkin persiapan sebelum memulainya mungkin Pak ya. Jadi dari hari ini mungkin Bapak bisa ngecek-ngecek kecepatan website dari wifi masing-masing ataupun data, kemudian juga sebelum mulai ujiannya Bapak bisa ke toilet dulu begitu Bapak. Jadi bisa diantisipasi begitu. Begitu Bapak Charles ya. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Farid Mashudi. Silakan Bapak Farid Mashudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ada 2 pertanyaan atau bukan pertanyaan ya, tetapi permohonan. Yang pertama, saya ingin ada gambaran. Kalau tadi diberikan contoh ya, SJT untuk guru. Saya ingin lebih, walaupun hanya satu, misalnya gambaran SJT dari pengawas media ke utama. Gambaran pertanyaannya seperti apa. Kemudian yang kedua, gambaran coaching. Simulasi coaching. Seperti apa ini? Apa kita saling bersimulasi di antara peserta itu atau bagaimana? Kemudian wawancaranya itu materinya masalah apa? Terima kasih Bu. Ya, baik terima kasih Bapak Farid Mashudi. Izin Bapak untuk kali ini coaching kliniknya untuk SJT dan telas tertulis ya Bapak ya. Untuk coaching klinik terkait SMWW nantinya saya sampaikan untuk tanggal 25 April insya Allah. Jadi Bapak, mungkin Pak Zainal berkenan untuk menjawab selanjutnya Pak Zainal. Baik Bapak, untuk pelaksanaan
apa tadi yang pertama? Aduh, saya agak-agak lupa ingat. Iya, Melihat Pak apa Farid. pertanyaan? Hah? Gambaran soal SJT-nya Pak seperti apa untuk Madya Gautama? Oh iya, Izin Pak Zainal, mungkin ya, pertanyaan silakan. pertama saya bantu jawab. Boleh, boleh. Jadi, yang tadi kita coba itu demo atau dummy, Pak. Jadi, apa namanya, itu bukan soal yang akan nanti Sesungguhnya ya. ditampilkan. Ya, bukan soal sesungguhnya. Tadi, yang kita tampilkan kan guru. Sebenarnya, untuk pengawas itu mekanisme atau tahapan-tahapannya sama. Seperti itu, Pak. Itu cuma soal dummy aja, soal contoh aja, mekanismenya seperti apa, seperti itu. Jadi, untuk apa namanya, untuk kalau mau ditampilkan ya sama saja sebenarnya karena yang kita pakai itu soal dummy atau bukan soal yang real. Nanti soal realnya itu beda lagi. Seperti itu Bapak untuk yang pertanyaan tadi. Baik, terima kasih Mas Fauzi. Jadi mungkin untuk kisi-kisi soal Bapak sesuai dengan peran dan kompetensi pengawas yang terbaru saat ini Bapak. Seperti itu. Artinya semuanya terkait dengan pekerjaan apa yang dilakukan oleh pengawas. Tidak pernah jauh dari situ. Jadi apa itu namanya yang kompetensi STAR seperti itu apa ya, yang jelas tidak jauh-jauh dari apa yang selama ini dilakukan oleh pengawas, baik itu nanti wawancara pun seperti itu, tidak melenceng jauh seperti itu. Jadi memang para asesor ini sudah kami bekali untuk terkait peran dan baru pengawas seperti itu Bapak. Yang coachingnya Pak, mungkin satu belum terjawab itu yang coachingnya. Apakah kita simulasi coaching dengan sesama peserta atau gimana? Baik, nanti untuk simulasi coaching itu kami sudah siapkan asesor sebagai penilai. Kemudian untuk role player atau teman berkomunikasi itu sudah kami sediakan juga Bapak. Jadi teman-teman role player ini sudah kami bekali terkait bagaimana peran pengawas yang baru seperti itu. Jadi sudah kami sediakan semua perangkatnya Bapak. Jadi si peserta itu hanya tinggal mempersiapkan diri bahwa saya adalah pengawas, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya pelajari, seperti itu. Makasih Pak. Ya, baik, terima kasih banyak Bapak Zainal dan Mas Fauzi untuk jawabannya. Selanjutnya kita beralih ke penanya selanjutnya, ada Bapak Ibu Ida dari Kemenak Sleman. Silakan Ibu Ida. Selamat Terima siang. kasih. Ya. Apakah suara saya bisa didengar, Mbak? Terdengar Ibu, silakan. Oke, terima kasih. Ada 3 pertanyaan sebetulnya, tetapi yang satu sudah ditanyakan oleh teman sebelumnya. Kemudian pertanyaan yang saya tanyakan 2, yang pertama, YouTube untuk pelaksanaan coaching hari ini, kalau boleh kami mengusulkan, itu juga di-share di grup admin provinsi, Mbak. Karena kami belum masuk di grup yang tadi disebutkan. Kami baru bisa berkomunikasi aktifnya dengan admin provinsi. Kemudian yang kedua, untuk soal untuk uji simulasi coaching dan wawancara, itu durasinya berapa menit, Mbak? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Ibu Ida. Mungkin untuk masukannya sudah diterima oleh Bapak Zainal ya, Pak Zainal ya? Ya, gimana Mbak? Maaf. Iya, tadi Ibu Ida menyusulkan untuk rekaman pada siang hari ini di-share juga di grup admin, Bapak. Oh, siap. Ya. Admin provinsi. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan keduanya itu untuk durasi SMWW ya, Bu ya? Iya. Wawancara durasinya itu selama berapa menit? Ya, waktunya 2 jam Ibu, 120 menit. Oke, dua materi itu ya? Simulasi dan wawancara atau masing-masing saja? Iya, itu nanti akan Bapak Zainal mungkin izin Bapak perkenan untuk menjawab. Baik, Ibu, kami informasikan kembali untuk mekanisme bagaimana nanti simulasi coaching dan wawancara itu akan
kita coaching klinikan kembali Bu di tanggal 25 nanti insya Oh, Allah. yang tanggal 25 ya. Ya, Oke. nanti kita akan bahas lebih dalam lagi Oke. terkait simulasi coaching dan Oke. wawancara. Seperti itu Bu ya, sementara Iya. informasinya ya. Terima kasih Pak Zainal. Iya. Mbak, Sama-sama. boleh satu lagi Mbak Boleh. konfirmasi saja Mbak. Ini Ya, tadi silakan. kan ada link ujikompetensi.simpkb.id. Itu link untuk uji kompetensi atau kita ngikuti yang di SimPKB tadi yang ditayangkan oleh Pak Iya. Fauzi tadi. Tak Seperti tarik apa? kirimi meneng lucu itu. Silakan kepada Mas Fauzi, berkenan untuk menjawab Mas Fauzi. Iya, jadi nanti linknya pakai yang itu Bu, yang ujikompetensi.simpkb.id, itu nanti akan diarahkan ke halaman aplikasi. Jadi nanti bisa melalui itu untuk bisa masuk ke dalam LMS SJT dan LMS studi kasusnya. Gitu. Oke. Ya, begitu Ibu. Kalau Ida. ada sesuatu yang ingin ditanyakan nanti sama admin setempat ya Pak ya? Iya, Kalau ada betul. kendala dan seterusnya. Terima kasih Pak Fauzi. Sama-sama Ibu. Ya, Ibu mungkin sedikit menambahkan nanti jika memang ada kendala seperti apa saat pelaksanaan ujian, itu nanti di Oke. masing-masing TUK itu nanti ada pengawasnya Ibu. Inje. Jadi bisa dengan Bantu beliau. Ibu pengawas dibantu seperti itu. Oke, sip. Terima kasih. Sama-sama Ibu.